Oke, gamblang sekali ini Kang Cito. Oke, kita beralih topiknya ini Kang Cito. Topik yang juga sedang hangat-hangatnya, bahwa sekarang kan diprediksi oleh BMKG itu akan terjadi megatrust, akan terjadi bencana yang besar, gempa sekian skala Richter sampai terjadi tsunami. Saya ingin minta pendapat atau mungkin penerawangan atau mungkin penglihatannya ke versi Kang Cito mengenai ini, apa kira-kira hal ini akan terjadi atau tidak? Kalau terjadi, kira-kira kapan? Suara adile diri pribadi, Indonesia adile laku kuwasa dawuh hawa, Indonesia jogonen. Indonesia jogonen. Jaganen itu apa bahasa Indonesia? Jagalah ya. Jagalah, jangan sampai Indonesia menjadi seperti itu. Ya kan? Maka Mas ya, BMKG karena dunia sifat Mas ya, karena alam ini ada bahasa sifat, ada bahasa jiwa Mas ya. Jadi pemerintah dituntut, ya kan, pemerintah dituntut memprediksi sebelum ada kejadian supaya ada info yang disebarkan seperti itu Mas ya. Nah, inilah Mas yang menjadikan kuasa dawuh itu seperti ini. He urip, ojo ngancani tembung sing kaya ngono kuwi. Hei manusia, jangan sekali-kali kamu mendukung, ya, mendukung apa yang akan dibahasakan seperti itu. Paham Mas ya? Karena satu ungkapan yang selalu dikembangkan itu nanti disitulah, maka Kang Cito tidak akan memberikan keterangan seperti itu Mas, karena Kang Cito tidak menginginkan Indonesia seperti itu. Ya kan, Indonesia seperti itu. Kang Cito nggak menginginkan sama sekali, baik dari paranormal, dari intelektual atau teknologi seperti apa, ya kan, Kang Cito sama sekali tidak mau menyambung, mengiyakan, iya. Paham ya? Karena setiap ada kuasa yang dihembuskan dari mulut ke mulut itu yang akan menjadikan sesuatu. Maka marilah kita menjadikan Indonesia damai, aman, nyaman, wujud sejati tentrem, adilnya diri pribadi biar berjalan atas kuasa. Kalau boleh saya tarik kesimpulan, berarti ketika mungkin mayoritas rakyat Indonesia mempercayai isu tersebut, gempa, bencana dan sebagainya, berarti nanti Tuhan akan mengiyakan, karena manusia secara mayoritas sudah tahu, sudah ada di pikirannya gitu. Apa betul gitu kan? Betul. Tak kasih gambaran sini. Pahami Mas ya? Saman pernah lihat mendung? Pernah dengar orang ada mendung mau hujan, hei, jangan turun, jangan hujan, jangan hujan. Paham Saman? Katakan seperti itu. Kuasa mengiyakan, akhirnya jadi hujan. Paham? Inilah Mas bahasa yang bijak. Ketika ada BMKG memperkirakan seperti itu, kita jangan mengiyakan, paham? Supaya damai semuanya. Pahami sekarang, iya kan? Hujan yang sudah turun, terang, minggir. Banyak kan dari saudara-saudara kita, iya kan? Kalau saudara-saudara ini sudah sering Mas seperti ini, iya kan? Ada hujan langsung, leren sik to udan, mendung aja sido medun. Nah seperti itu kan, akhirnya kan dikuasa. Maka kita jangan ikut-ikutan mengiyakan. Justru kalau kita ikut mengiyakan, justru kitalah akan menambah. Ya, tambahlah dengan bahasa-bahasa yang tepat. Jangan terjadi kuasa-kuasa yang seperti itu. Meskipun itu diperbolehkan memprediksi, iya kan? Tapi kita jangan masuk. Saya jadi ingatkan, ada mungkin tidak tahu ayat atau hadis, saya juga kurang tahu ya, kurang paham. Kan kata Tuhan begini, aku sesuai persangkaan hambaku, kan gitu. Paham? Iya. Yes. Berarti ketika masyarakat di Indonesia mayoritas
mempercayai akan ada bencana, berarti nanti betul-betul akan ada. Kalau nggak percaya, ya aman-aman saja. Ikulah Mas yang tak sampai no. Nah ini kebetulan kan ya, harusnya Kang Jito ini memberikan istilah wawasan, monggo ini bagi yang para penonton ini agar jangan mempercayai nanti ya. Maka bagi saudara-saudaraku semua tanpa pembeda, tanpa pengecualian, dimanapun saudara berada, kalau menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia ini damai, ketika ada isu atau bahasa-bahasa yang sumbang seperti itu, sampean jangan sekali mengiyakan, ya kan? Sampean apa ya dilepeh apa ya bahasanya, wis pokoknya dibuang, dihapus lah, didelete bahasanya ya, didelete, dihapus. Atau kalau Kang Jito memberikan arahan pada dulur-dulur cara untuk menolak lah bahasanya ya, dengan napas seperti itu. Dari saudara-saudara kita Mas ya, yang laku di Paguyuban Wujo Waspurna ini Mas ya, ketika disumpahi orang, ketika dimaki orang, ketika diremehkan orang, ya kan, ketika ada bahasa-bahasa seperti BMKG banyak diiyakan, ya kan, saudara-saudara Kang Jito tak kasih arahan, jangan pakai mulut kalau menjawab, pakai napas, karena Sempurna mengetahui segala konsep sesuatunya. Cukup seperti itu. Ini makanya saudara-saudaraku, ayo bangun Indonesia supaya tetap aman damai, ya kan? Masa kita ingin berharap seperti saudara kita yang kemarin di daerah Tuban arah yang sana itu, yang mana, yang di Bawean, ya kan? Kan nggak ingin yang seperti kemarin di daerah Jawa Barat. Dan banyak yang lain-lainnya. Kita jangan berharap seperti itu, ya kan? Jangan berharap seperti itu. Kalau kita tidak mengiyakan, kan benar kata sampeyan, aku sesuai dengan prasangka hamba. Apa yang kau sangka, itu yang aku berikan. Paham ya? Maka inilah kata-kata yang tepat. Ya, dientailah bahasanya seperti itu. Wis. Cetok banget Mas ya. Blang. Memang kalau dikaitkan dengan kekuatan pikiran, dalam konsep Jawa, ilmu Jawa ini sebenarnya kan sudah ada ya, cipta rasa karsa. Nah ini cipta ini kan di sini kekuatan pikiran. Makanya kan gini Mas, sebenarnya kalau istilahnya itu ajaran meskipun lewat keagamaan ataupun dengan Jawa ini juga ada korelasi sebenarnya, ada kesamaan juga. Loh sekarang loh Mas ya, kita mau narik ke awal loh Mas ya. Sejatinya laku orang-orang kita ini Mas ya, ini sejatinya melampaui mereka-mereka itu Mas. Melampaui mereka-mereka itu, gitu loh Mas. Cuman karena kita ini Mas ya, ya inilah Mas ya, Indonesia pahami Mas ya, Indonesia dijajah ini Mas, kan sudah berabad-abad Mas ya. Sumber daya mineral Indonesia ya kan dikeruk bawa luar negeri ya kan, wis nggak sampai nggak ngerti babar pisan nek negara ini dewi lu butuh ya kan, perlu didumno ya wong luar negeri sing ngibuli ya. Nah karena sekarang ini sudah saatnya Mas, wong ngalah kuwi eneng waktune Mas, eneng masane ya, wong geroh ya eneng masane ya kan. Jadi inilah Mas saatnya kembali. Ya, sekali lagi untuk saudara-saudaraku yang mendengar atau menyaksikan pergerakan BMKG seperti itu, dipersilahkan karena BMKG berhak, karena mereka ada tugas seperti itu. Tapi kita sebagai manusia yang ingin hidup damai jangan diiyakan. Kalau sampean mengiyakan sama sendiri kalau sampean membumboni. Iya kan? malah podo karo nyurung kan seperti itu. Iya. Maka itulah. Wis dikai kata-kata apa yang menjadi prasangka hambaku itu yang tak berikan. Nah sekarang kan tinggal kita masing-masing. Makanya Kang Jito tidak menginginkan. Makanya ada sering kan ada kata-kata gini ya, Tuhan murka, alam murka. Karena sering ya kata-kata seperti itu ya. Dulur-dulur nggak pernah jangan sampai mengatakan seperti itu. Kalau memang kuasa itu ada ya, welas asih di situ, pasti di situ ada hikmah. Tapi kita jangan sampai mengatakan Tuhan murka, alam murka. Loh sejatinya berarti Tuhan itu lah kejam berarti. Wong Tuhan itu menciptakan kita supaya damai kok. Supaya bahagia kok. Malah Tuhan kok nyek murka kalau malah
mbok dongakno murka lho piye. Iya kan? Seperti itu. Lah, konsep kata itu loh Mas yang kurang tepat. Jadi banyak dari bahasa-bahasa yang seliweran ya kan, yang bermunculan dianggap baik. Kan? Makanya sering di medsos atau televisi zaman kan kita nonton ya, alam sedang murka. Lah kok iso ngarani ngono, ya kan? Wong iku lho wis dadi kuasane alam iku, wayahe gerak wayahe Maka kalau kita menginginkan kita itu hidup dengan damai, alam dengan damai, mari kita diam itu tadi supaya kita terbebaskan dari belenggu-belenggu itu. Wis. Pernah kejadian Mas ya, ini bukti Mas ya, ada saudara kita akan ada kejadian, mereka dikeluarkan dari wilayah kejadian tuh, metuo keluar, ini di sini mau ada sesuatu, ya kan mau ada di luar negeri ya saudara kita, kecelakaan hebat, ya ada kecelakaan hebat, orangnya pas berdiri di pinggir jalan, mereka ada yang seakan-akan ada yang numpahkan air dari atas, basah bener, padahal mendung enggak hujannya. Disuruh pindah baru berapa detik ya, di sini kecelakaan, der. Nah, berarti kita ini kan ada yang kuasa, maka kita bareng-bareng. Jangan sekali-kali mengatakan bahwa Tuhan murka, alam murka, ya kan? Kita ini karena kebablasan nek ngomong seperti itu. Wis. Oke. Ini masih tetap kaitan sama yang Megatrust tadi, BMKG. Kalau misalnya dikaitkan dengan ramalan Joyoboyo kalau tidak salah, itu kan ada di situ bunyinya Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Apakah itu memang secara real atau itu hanya sekedar analogis, simbolis atau bagaimana menurut Kang? Nek menurut arah dawuh kang titik tatane laku Pulau Jawa terbelah jadi dua itu sindiran Mas, jadi ini. Jadi sindiran. Jadi artinya sindiran ini. So eneng wong kang iso nglakoni laku kanthi adil. Jadi wong Jawa itu Mas ya, Jawa kuwi identik dengan orang yang denger, yang ngerti. Jadi banyak dari kita-kita besok itu jadi orang yang mengerti, ya kan? Terus tugas orang Jawa yang mengerti ini akan membeda, ya kan? Dengan orang-orang yang sok ngerti ini. Jadi itu nanti ada dua konsep atau dua kelompok lah ya, dua beda, ya kan? Tapi dua beda ini nantinya akan mengumandang seperti ini Mas. Ternyata orang lokal ini tidak sembarangan. Seperti itu Mas, ya kan? Nah, kalau ini nanti sudah terjadi, ya kan, orang yang sok mengerti ini, ya kan, yang sok keminter ini, sok bodoh-bodohin orang ini nanti akan kembali ke habitat aslinya, paham Mas ya? Dan orang-orang yang suka goblok-goblokan orang lain ini nanti akan kemenungsan ini kewirangan, apa ya kewirangan nih bahasa nih? Malu ya, sendiri ya. Akan malu sendirinya Mas.